Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan senantiasa kita wujudkan rasa syukur tersebut dengan meningkatkan ketakwaan, keimanan, ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam Allah tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sungguh sangat kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah Rabbul alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, bismillahirrahmanirrahim, kita akan belajar bersama-sama untuk mempelajari tips cara mudah untuk menghafalkan surah Ar-Rahman. Di mana kita tahu bersama surah Ar-Rahman itu adalah surah yang di dalamnya banyak sekali ayat-ayat yang mempunyai kesamaan. Maka harus ada perhatian khusus buat kita untuk menghafalkannya, baik seorang pemula ataupun yang sedang murojaah ataupun yang sedang menyampaikan hafalannya. Yang perlu kita pahami secara mendasar ketika kita memutuskan diri kita untuk terjun menghafalkan Al-Quran, maka kita harus punya rasa konsisten, komitmen untuk menjaga hafalan dan meneruskan hafalannya. Di samping itu juga kita harus punya pendukung, baik itu lingkungan, kemudian media yang kita gunakan di dalam menghafalkan Al-Quran. Yang paling standar adalah kita harus punya Al-Quran yang standarnya adalah standar tahfidz, ya, yang di sana terdapat satu halaman ada 15 baris, ya, ada 15 baris, dan di pojoknya ini selalu berhenti di akhir ayat. Ini akan sangat memudahkan buat kita untuk mencari tata letak daripada ayat-ayat yang berada di dalam tiap-tiap surah. Jadi kita tidak bingung nantinya ketika mau mencari surah apa. Kalau sudah hafal, maka kita tahu tata letaknya, ya, tanpa ditandai pun insya Allah mudah untuk mencarinya. Di samping itu juga menguatkan hafalan kita ketika beralih kepada satu halaman ke halaman yang lain. Maka perlu kita punya Al-Quran yang memang sudah standarnya untuk hafalan Al-Quran, ya. Ini ada 5 baris di tiap-tiap halamannya, dan di ujung daripada pojok ayat ini pasti berhenti di akhir ayatnya, ya. Bukan akhir ayat di surah itu, tetapi akhir ayat daripada tiap-tiap ayat itu sendiri, ya. Ini perlu perhatikan bersama. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan metode daripada hafalan itu. Yang paling mendasar juga adalah dengan menerapkan lagu-lagu yang ada di dalam yang direkomendasikan di dalam menghafalkan Al-Quran itu sendiri, yaitu ada 7 lagu. Ini bisa kita pelajari nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita pada pertemuan ini fokus akan mempelajari tips
cara mudah untuk menghafalkan surah Ar-Rahman. Seperti apa langkah-langkahnya? Mari kita ikuti bersama-sama. Pengalaman saya di dalam menghafalkan surah Ar-Rahman ini, saya hampir 2 minggu baru bisa hafal surah Ar-Rahman, karena ya memang tadi banyak sekali ayat-ayat yang kembar. Kalau kita tidak konsentrasi, kita tidak fokus kepada ayat-ayat yang kita baca, maka akan hilang. Baik itu orang yang memang sudah hafal ataupun yang pemula, kalau pada saat menyampaikan hafalannya dia tidak fokus, tidak konsentrasi, maka akan susah untuk bisa menemukan ayat berikutnya, karena tadi ditemukan banyak sekali ayat yang kembar. Pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau untuk di awal ayat di surah Ar-Rahman ini, mungkin kita semuanya mudah untuk bisa menghafal. Seperti kayak kita mengawali di surah-surah yang ada di juz 30, dari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa sampai dengan An-Nas. Itu mungkin insyaallah buat kita untuk pemula itu tidak terlalu kesulitan. Tetapi di dalam menghafalkan surah Ar-Rahman ini perlu ada trik khusus supaya mudah untuk menghafalkannya, kemudian terjaga akan hafalan-hafalan di tiap-tiap ayat yang kita temui banyak sekali kesamaannya. Kita mulai dulu saja dari awal ayat di surah Ar-Rahman. Di dalam menghafalkan Al-Quran perlu kita terapkan metode yang bisa mempermudah daripada hafalan itu sendiri dan menguatkan akan hafalan itu sendiri, yakni dibiasakan membaca Al-Quran adalah dengan Zainul Quran bi aswatikum, yaitu dengan mengindahkan daripada bacaan ayat Al-Quran itu sendiri. Yaitu dengan apa? Dengan di lagu. Lagunya seperti apa? Bebas. Ya, ada 7 yang direkomendasikan oleh para qari. Itu bisa memakai lagu Rosh, Hijaz, Nahwan dan lain sebagainya yang kita mampu untuk kita terapkan di dalam membaca ayat Al-Quran, maka kita terapkan. Umumnya adalah kebanyakan qari membaca Al-Quran itu dengan lagu Rosh di dalam membaca Al-Quran secara murattal. Tapi kalau secara tilawah ya banyak susunan komponen lagu yang dibawakan. Tapi kita ini akan melantunkan surah Ar-Rahman dengan murattal, maka kita cukup pakai 1 lagu saja, yakni memakai lagu Rosh. Kita mulai dari awal ayat di surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan,
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nah, di ayat yang pertama ini kita ketemu fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wal habbu dzul 'asfi war raihan. Yang pertama, wal habbu dzul 'asfi war raihan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian ayat berikutnya setelah wal habbu dzul 'asfi war raihan ketemu khalaqal insan wal habbu dzul 'asfi war raihan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Nah, diselisih dari ayat wal habbu dzul 'asfi war raihan ketemu fabi ayyi ala, ya. Setelah itu antara wal habbu dzul dan khalaqal ini dijaga. Dua, ya, dijaga. Jadi yang perlu dihafalkan, yang perlu diperhatikan secara khusus adalah wal habbu dan khalaqal. Ya. Kemudian lanjut lagi. Setelah khalaqa, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian ketemu lagi Rabbul Masyriq, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah dapat tiga dari wal habbu, khalaqal dan rabbul. Nah, tiga ini dijaga seperti itu, dan sampai seterusnya ketika ketemu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka sudah langsung nyambung dengan ayat di setelah fabi ayyi ala itu sendiri, ya. Jadi yang perlu diperhatikan, yang perlu kita fokuskan adalah di sela-sela daripada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Jadi nanti ketemu sambungan daripada ayat yang berikutnya. Jadi tidak muter lagi ke belakang. Bila perlu dikasih nomor, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang satu, kemudian khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar
fa bi ayyi ala, sudah dapat 2. Kemudian ditambah yang tadi Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Kemudian فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nah, dapat فَبِأَيِّ آلَاء yang ketiga. Setelah itu marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nah, ini ya salah satu tips yang dulu saya pelajari ketika menghafalkan surah Ar-Rahman. Yang perlu kita perhatikan secara khusus adalah ayat di sela-sela fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Jadi yang dihafalkan adalah setelah ayat itu, ya. Bila perlu dikasih nomor fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang pertama, ya. Yang pertama selanjutnya berarti bunyinya khalaqal insan, ya. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang kedua bunyinya Rabbun dan seterusnya, ya. Dan itu bisa mempermudah di dalam kita mengingat kelanjutan daripada surah-surah ayat-ayat yang ada di dalam surah Ar-Rahman itu sendiri. Itu sedikit tips dari saya, semoga bisa menjadi manfaat, bisa menjadi menambah semangat untuk kita menghafalkan Al-Qur'an. Karena sangat mulia seseorang yang mempunyai kedudukan, mempunyai posisi di dalam fikirnya, di dalam hatinya ada ayat-ayat Al-Quran. Maka berbanggalah kepada diri kita ini yang sudah mempunyai hafalan-hafalan ayat-ayat Al-Quran, maka dijaga, dimurojaah dan diamalkan, diterapkan ketika kita melaksanakan sholat munfarid ataupun ketika ada waktu-waktu kosong untuk bisa selalu dimurojaah. Seperti itu, semoga menjadi manfaat. Lain kesempatan kita bisa belajar bersama lagi, melanjutkan pembelajaran di materi ini supaya kita makin mantap, makin semangat, makin giat untuk mengaji Al-Quran. Demikian, semoga menjadi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.